kemudian berangkat lagi itu ke Surabaya jam 7, sampai di Surabaya jam 8.15. Karantinanya dari tanggal 2 Surabaya. Ya, pulang juga sama, jam 6 pagi dari Surabaya sampai di Brunei 9.15, kemudian jam 10.30 berangkat sampai di Hongkong nanti setengah 2. Jadi PP transit hanya 1 jam. 1 jam saja. Tapi heran ya, zaman dulu tuh pas lagi nginep, kok yang pada mau gitu loh, pada nginep. Aduh, itu zaman baru buka ya bandaranya. Tuh kan kenangan manis kan? Nah, bisa diingat kan? Oke. Oke, yang ini dulu ya. Ya, Mbak, pertanyaannya adalah? Bu, saya mau tanya berapa harga tiket untuk kelas bisnis? Iya, bagus, kita pikir kita penasaran. Kelas bisnis kalau nggak salah 9.000 lebih ya? Langsung cek sama Kaviana ya. 9 berapa? Agak lupa. Kamu bisa tanya langsung ke Kaviana atau ke kalian ya. 9.000 nggak apa-apa. Lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Bener Pak. Kamu kalau pilih yang bisnis kelas itu yang hari Kamis atau hari Minggu, karena pesawatnya besar, itu bisnis kelasnya ketiduran gitu. Asik. Istilahnya namanya flat bed ya, hari Kamis atau hari Minggu yang Hongkong Brunei Hongkongnya ya. Tapi kalau yang selebihnya itu pakai pesawat bisnis kelasnya yang cuma sliding berarti yang 5 hari itu. Iya, kalau naik bisnis kelas tidur mimpinya enak. Kalau naik ekonomi kelas mimpinya dikejar pinjol. Oke. Jangan lupa dikasih seperti David. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, ini nanyanya kok mengenai Brunei, nggak ada pertanyaan lain? Oke, belakang. Misalkan seandainya tiket road trip tiket, tapi untuk beberapa hari beberapa hari untuk traveling di Brunei seperti itu. Adakah paket tertentu untuk beberapa hari, 2 atau 3 hari? kalau untuk paket itu minimal 2 orang, ya 2 atau 4 orang. Ini paketnya sedang kita godok karena kita mau pastikan bahwa harga paketnya akan jadi harga yang terbaik, ya. Dan yang kedua juga semua tiket di Brunei itu kalau berhenti di Brunei gratis, bisa berhenti di Brunei 14 hari. Harganya berapa nanti akan kita share mungkin waktu 1 bulan 2 bulan ya. Tapi ada satu teman kita yang udah pernah di Brunei sendirian jalan-jalan. Jadi gimana nih? Kamu gimana jalan-jalan ke Brunei sendirian? Gimana caranya? Enak kok Bu. Bukan enaknya, gimana caranya? Caranya ya tinggal ngasih tiket hotelnya aja. Jadi Di hotel sama Tiket keluar dari Brunei. ya. Jadi yang paling penting adalah booking hotel buat jalan-jalan di sana. Kamu bisa bisa pesan pakai apps ya. iya. Nama appsnya namanya Dart ya. Dart. Buat keliling-keliling ya, ke masjid mana ya. Ya Pak ya, jelas ya Pak ya. Pak ini benar belum Pak? Udah ya. Kayak seperti ke masjid atau ke Kalau kamu ikut tuh pasti ada fee tertentu. Tapi kalau kamu pergi sendiri, kamu naik Grabnya Brunei namanya Dart ya. Itu nggak bisa. Kamu pergi sendiri aja. Misalkan ini kan semeja berenam nih, ya pergi rame-rame berenam gitu. Lebih enak begitu ya. Gitu bisa ketawa bareng, ya kan mau foto gitu. Oke, pertanyaannya tinggal berapa lagi nih? 3 ya? 3 lagi ya, Pak Ayu. Bentar. Katanya Bu, misalkan kita beli tiket dan ingin menambah jadwal yang sudah ada, apa dikenakan tambahan biaya? Terima kasih. Tambahan biaya itu hal yang paling sering ditanyain. Ya. Kalau tiketnya Royal Brunei, kita tanggal nggak bisa, misalkan tiketnya Brunei, kamu mau bisa berangkat, kasih tahu ke kita paling lambat 4 jam sebelumnya. Kalau kamu nggak kasih tahu, lupa tiketnya bukannya hangus, tapi kena denda. Denda karena kamu nggak muncul, karena tiba-tiba kamu cancel mendadak, itu dendanya udah 350. Untuk ganti tanggal ada biaya admin,
biaya administrasi pasti biaya administrasi kita termasuk yang paling murah, cuma hanya beberapa ratus. Tapi ada tapinya. Ada lagi satu biaya, komponen biaya yang namanya biaya perbedaan harga. Kalau kamu nggak bisa berangkat minggu, kamu ganti minggu depan pesawatnya penuh. Ya, itu kemungkinan perbedaan harganya ada beberapa ratus, berapa ribu, tergantung harga yang tersedia pada penerbangan yang baru. Ya, baik ya. Jadi untuk berapa biayanya, ganti tanggal, ganti berapa, itu tergantung tanggal yang kamu pilih. Ya, range-nya bisa dari berapa ratus sampai 1.000 lebih. Ya, tergantung kesediaan tempat duduk pada saat itu. Jelas ya, Bayu ya. Nah, terus kalau ganti tanggal, tolong kalau misalkan belinya di Kalia, carinya Kalia untuk ganti tanggal. Jangan belinya di Kalia, carinya Kapiana. Kapiana bingung ya kan, soalnya ini punyanya Kalia, kenapa nyarinya Kapiana ya gitu. Jadi di mana kamu membeli, di situ juga kamu bertanya ya. Dan memang saran kita adalah kalau cari agent travel itu yang kamu kenal. Jadi kalau nanya enak, Kalia kan ditanya enak, dicoret-coret, benar kan? Ya langsung dijawab ya kan gitu. Oke, yang banyak. Pertanyaan berikutnya adalah saya mau tanya, misal sudah beli tiket, bisa upgrade ke kelas bisnis, tapi dikasih tips untuk the best price for the last minute maybe, karena terus kalau misalkan upgrade, misalkan ganti hari atau time, uangnya cuma nambah atau misalkan cancel dulu beli yang baru, itu refundnya berapa lama? Thank you. Oke, teman-teman ya, ini pertanyaannya agak panjang. Kalau labor berarti Oke, banyak kalau misalkan kita pegang tiketnya tiket 40 kilo, kalau mau naik bisnis kelas, saran kita adalah kamu refund dulu tiketnya, ya. Refund itu, proses refund itu antara 3 sampai 4 minggu ya kalian ya, kalau di agent travel ya 3-4 minggu ya, 3-4 minggu kemudian beli tiket baru gitu ya, karena jenis tiket yang kita pegang itu biasanya adalah jenis tiket yang pakai kontrak. Kalau yang bisnis kelas itu yang tiket penumpang biasa, biarpun sama-sama 40 kilo gitu ya. Jadi ada proses refund dulu yang tiket yang lama, baru beli tiket yang baru. Tapi kalau kamu tiketnya udah tiket presiden, tiket yang 30 kilo, itu kamu bisa langsung ganti upgrade, ya kan, tambah bayar ke tiket bisnis kelas. Karena sama-sama jenis tiketnya sama, tiket untuk penumpang umum, gitu ya. Kalau untuk dapatkan harga terbaik itu nanti kita akan kasih tahu tergantung kesediaan tanggal. Jadi kita mesti lihat di sistem. Oh, ada hari ini ada nggak ya bisnis kelas yang harganya paling bagus? Kalau ada nanti kasih tahu. Oh ini ada nih, ada berapa ribu? Gitu. Hah? 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 Kalau beli online kebanyakan memang agak lama ya, antara 8 sampai 12 minggu. Ada satu lagi fungsi upgrade yang bisa kamu manfaatkan kalau kamu beli online di websitenya Rebun Airlines ya. Beli di websitenya Rebun Airlines, tapi itu bagasinya namanya bagasinya penumpang biasa itu cuma 30 kilo ya. 2 hari sebelum berangkat kamu dikasih dikirimin email dari sistem, ditawarkan kamu mau nggak upgrade? Kalau mau upgrade, nama bayarnya nggak berapa banyak. Itu namanya kita nge-bidding. Nge-bidding itu artinya kalau pas bisnis kelasnya available ada, ya, sistem akan kirim email ke kamu, Mbak, kamu kalau mau naik bisnis kelas hari Minggu, kamu tambah bayarnya misalkan 1.500 tok, tapi satu jalan. Bisa juga dimanfaatkan fungsi ini, ya, kalau beli di websitenya Rebun Airlines. Oke, jelas ya Pak ya? Oke. Berapa lagi? 2 lagi ya? Satu lagi terakhir, pertanyaan terakhir adalah kanan belakang ya. Oh, kalau gitu kamu nanti kalau tanya sama saya langsung ya. Hah? Gimana pertanyaannya adalah? Tarik jenengan nanti kalau ada yang saya. Waalaikumsalam. Insya Allah kan ada rencana cuti ke Brunei. Yang mau ditanyakan berapa lama kita dapat di sana, terus apa aja yang
Kalau enggak Kalau mau jalan-jalan ke Brunei, kita sebagai pemegang paspor Indonesia dan peluang visa ya, kita bisa langsung dapat visa. Kalau nggak salah 14 hari ya, paspor Indonesia bisa masuk Brunei, stay sampai 14 hari. Nggak ada yang dibutuhkan, hanya yang paling penting kamu punya pembukuan hotel. Kalau misalkan kamu ada suami, pacar, saudara di Brunei, tunjukkan nomor kontaknya, karena begitu kita masuk imigrasi akan tanya, kamu di Brunei itu ada saudara kah, ada teman kah, ya kan? Itu harus ditunjukkan. Oh, saya ada teman, nomor kontaknya ini. Kemungkinan mereka akan telepon juga, tugas imigrasi akan telepon kamu. Bukannya apa-apa, karena orang Brunei itu kancam. Mereka nggak mau kalau ada WNI atau tahu dari negara lain sampai keteleran di negaranya mereka. Jadi mereka harus pastikan bahwa kamu ada yang take care selama kamu di Brunei. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, ya kamu mesti bilang sama petugas, saya cuma transit sebentar 1 hari, ya. Tapi aku bawa duit. Kamu bilang requirement mereka adalah 1 hari itu kamu pegang $500. Jadi kalau kamu berhenti 2 hari 2 malam, 1.000, ya. Kalau misalkan imigrasi tanya, kamu bawa uang nggak? Nggak bawa, aku bawa uang. Sebaiknya bawa uang $50, karena kita nggak bisa tukar guna dolar di sini.